Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitristiani dengan NIM 2902350044 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan. Baik, yang pertama ada latar belakang masalah, yaitu saat bisnis telah memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya, namun juga menimbulkan konsekuensi yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan tersebut. Dalam berbagai kegiatan perusahaan dimungkinkan munculnya perilaku pelanggaran etika karena ada kecenderungan orang yang merasa dirinya paling benar dalam berbisnis berbagai macam situasi. Oleh sebab itu, dalam situasi apapun perlu sesuatu kesadaran moral agar keputusan yang dibuat walau dalam kondisi apapun tetap bernilai etika. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Sasaran etika bisnis adalah membangun kesadaran kritis pelaku bisnis bahwa bisnis adalah profit making activity yang harus dicapai dengan cara baik-baik, tidak curang, tidak merugikan orang lain. Keuntungan yang dicapai juga meliputi non-financial profit, moral, cita, pelayanan, tanggung jawab sosial, integritas, moral, mutu, kepercayaan. 3 ruang lingkup etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi, membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Etika bisnis bertujuan untuk mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Yang kedua, sasarannya yaitu untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, karyawan, dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk menggugah masyarakat untuk bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak kepentingan masyarakat. Yang ketiga, sasarannya yaitu etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Etika bisnis berbicara mengenal monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi tidak saja sehat suatu ekonomi, melainkan baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara tersebut. Selanjutnya ada landasan teori. Pengertian etika dan bisnis. Pengertian etika. Etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos. Berarti timbul dari kebiasaan etika adalah ilmu yang berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Pengertian bisnisnya. Bisnis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan menjalankan investasi terhadap sumber daya yang ada yang dapat dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan tarif hidup dengan menciptakan barang atau jasa guna, mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya ada teori-teori etika bisnis. Yang pertama ada etika deontologi, yaitu menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak secara baik terlepas dari tujuan atau akibat. Yang kedua ada etika teleologi, mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dan akibat yang ditimbulkan. Selanjutnya ada pendekatan stakeholder. Menurut Al-Soni Keraf, pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini nampaknya merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan khususnya dalam etika bisnis. Belakangan ini dengan mencoba
mengintegrasikan kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntutan etika di pihak lain. Jadi pendekatan ini bertujuan memetakan hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang memiliki kepentingan terkait dan terlibat dalam kegiatan bisnis pada umumnya. Tujuan lain dari pendekatan stakeholder adalah menekankan bahwa bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Selanjutnya, pendekatan ini untuk melihat secara jelas bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis menemukan tempat yang relevan dalam interaksi bisnis dari sebuah perusahaan dengan berbagai pihak terkait. Selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama, etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Di sini berikut strategi pemasaran, yaitu dengan memberikan kejujuran pada produk, tidak mencampuri antara produk yang kualitas baik dengan tidak baik. Tentang harga, tidak diperbolehkannya pembatasan harga. Promosi menekankan agar tidak melakukan sumpah palsu. Distribusi, keadilan distribusi adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam juga menghendaki bahwa dalam distribusi harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Selanjutnya, etika bisnis dalam manajemen produksi. Dalam melakukan produksi sangat diperlukan etika, karena etika adalah suatu keinginan produksi yang murni dalam membantu orang lain. Kejujuran dan tidak melakukan kecurangan. Contohnya, banyak sekali kecurangan yang terjadi pada saat ini. Hal inilah yang dimaksud etika bisnis yang memproduksi, yang ditujukan oleh masyarakat luas agar bersikap jujur dan tulus dalam memproduksi produknya, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan, karena setiap perencanaan produk tidak lepas dari penilaian etika. Selanjutnya, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Sejalan dengan pendapat George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain secara eksplisit, menyatakan unsur sistem SDM yang menyebut bantuan orang lain dan sangat erat hubungannya dengan pandangan-pandangan baru dalam manajemen. Beberapa hak dasar karyawan menurut Sonny Keraf adalah: yang pertama, ada hak atas pekerjaan yang layak. Seseorang bekerja untuk memperoleh uang yang akan dipergunakannya untuk membangun hidupnya yang layak. Yang kedua, hak atas upah yang adil. Seorang yang bekerja pada sebuah perusahaan wajib dibayar upahnya sesuai kontribusinya. Yang ketiga, ada hak untuk berserikat dan berkumpulnya dijamin memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka. 4. Hak atas perlindungan. Hak ini meliputi keamanan dan kesehatan karyawan, diasuransikan melalui asuransi kecelakaan dan kesehatan. Bab selanjutnya ada etika utilitarianisme. Etika ini memandang bahwa nilai moral tindakan pribadi diukur hanya didasarkan oleh akibat atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai etik jika tindakan tersebut menghasilkan manfaat atau dampak menguntungkan bagi sebagian besar orang. Demikian, utilitarianisme sangat bersifat outcome oriented karena menitik beratkan pada nilai akibat atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Selanjutnya ada penutup, kesimpulan. Kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam melakukan bisnis ada teori-teori yang bisa diterapkan dalam menjalani suatu bisnis, dan di dalam dunia bisnis terdapat etika-etika tertentu yang harus kita jalankan. Salah satunya ialah etika dalam manajemen produksi, etika dalam manajemen pemasaran, etika dalam manajemen SDM, dan sebagainya. Oke, sarannya, mohon maaf apabila di dalam pembuatan PowerPoint ini masih banyak kurangnya. Semoga di dalam penulisan dan pembuatan PowerPoint selanjutnya akan lebih baik dan lebih menarik lagi. Selanjutnya ada daftar pustaka yang diambil dari beberapa jurnal.
Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.